Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Firdadia Rahma di pelajaran matematika. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas yang masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi dan relasi. Nah, sebelum kita menginjak ke pelajaran hari ini, yuk kita sedikit flashback mengenai materi yang sebelumnya. Ada fungsi. Apa sih yang dimaksud fungsi itu? Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan anggota-anggota dari suatu himpunan tepat satu ke himpunan lainnya. Semisal nih, ada fungsi dari A ke B. Nah, berarti fungsi A ke B itu adalah relasi suatu himpunan yang menghubungkan antara anggota-anggota himpunan A tepat satu ke anggota-anggota himpunan B. Nah, untuk selanjutnya, fungsi itu memiliki 3 istilah yang harus kita kenal. Yang pertama yaitu domain. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal yang kita kenal dengan daerah asal. Daerah asal ini adalah anggota himpunan dari yang akan dipasangkan. Yang kedua ada kodomain. Kodomain ini apa? Kodomain ini anggota himpunan yang nantinya akan menjadi pasangan, tapi belum tentu semuanya ya. Nah, terus untuk yang range ini apa? Yang ketiga ini range ini daerah hasil. Daerah hasil ini adalah himpunan-himpunan di misal B. Nah, itu himpunan-himpunan B yang menjadi pasangan dari domain sendiri, itu namanya range. Nah, untuk pembahasan materi hari ini adalah penyajian suatu fungsi. Nah, seperti apa? Penasaran kan? Yuk kita simak video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan catatan, buku catatan, dan alat tulis ya. Jadi tulis apapun yang perlu kalian tulis dan pahami tulisan tersebut. Semangat! Penyajian suatu fungsi. Penyajian suatu fungsi yaitu fungsi yang diinterpretasikan ke dalam bentuk lain, bisa dalam bentuk diagram maupun tabel. Di sini penyajian suatu fungsi ada 4 macam. Ada diagram panah, pasangan berurutan, diagram kartesius, dan tabel. Langsung saja kita masuk ke contoh permasalahan. Nah, di sini kita bisa baca sama-sama ya, soalnya ada himpunan A dan himpunan B. Diminta untuk menyelesaikan dengan diagram panah. Diagram panah itu yang seperti ini. Jadi ada 2 lingkaran. Lingkaran yang pertama ini mengandung himpunan-himpunan domain atau daerah asal. Sedangkan lingkaran yang kedua mengandung himpunan-himpunan dari anggota himpunan dari kodomain. Nah, kenapa disebut diagram panah? Karena ini dihubungkan oleh panah. Nah, ini kan panah ya. Diagram panah ini sering kita sebut dengan diagram Venn. Nah, lanjut. Ini ada disuruh menyajikan dalam bentuk diagram kartesius. Yang kita tahu diagram kartesius yaitu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X ini mewakili daerah domain atau asal, karena di sini ada kereta api, terus sepeda, terus kapal, dan lain sebagainya. Sedangkan sumbu Y atau tegak ini mewakili daerah kodomain. Ini ada laut, darat, dan udara. Nah, dari fungsi yang digambarkan di diagram kartesius ini itu bentuknya akan menjadi titik-titik seperti ini. Ya. Lanjut, terus untuk diinterpretasikan dalam pasangan berurutan. Di sini ada kereta api, darat, bus, darat, sepeda, darat, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa pasangan berurutan ini terdiri dari anggota dari himpunan domain atau asal dan juga anggota range-nya. Harus berurutan karena ini domain, kemudian diikuti range, ini domain diikuti range, dan seterusnya. Jadi tidak boleh terbalik ya. Nah, untuk selanjutnya itu penyajian tabel. Nah, kenapa
beda permasalahan karena tabel sendiri itu membutuhkan yang namanya rumus fungsi. Ini rumus fungsi itu fx sama dengan 2x. Jadi kan kalau misalkan permasalahan yang pertama tadi tidak membutuhkan rumus fungsi, jadi tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada pertanyaan, diketahui fx sama dengan 2x dan domainnya ini dan kodomainnya ini, maka range-nya seperti ini dan tabelnya ini, tabel penyajiannya ini. Ciri dari penyajian tabel ini harus ada rumus fungsinya sendiri, yaitu fx sama dengan 2x. Ini tidak harus fx sama dengan tidak harus fx, bisa gx, bisa hx, tergantung dari soal. Nah, cara menentukan rumus suatu fungsi sendiri itu sama seperti kita saat mencari suku ke n, rumus suku ke n dari barisan bilangan. Nah, itu. Yang pertama, tentukan pola terlebih dahulu. Pola yang terbentuk dari masing-masing pasangan berurutan. Jadi, pola apa yang terjadi antara pasangan berurutan itu. Kemudian, buat persamaan antar pola. Jadi dari pola-pola yang pasangan berurutan itu kita jadikan persamaan. Nanti akan ketemu benang merahnya dan akan diketahui bagaimana rumus fungsi dari persamaan yang sudah diselesaikan. Seperti itu. Ya, sudah cukup ya. Ibu rasa kalian sudah mengerti. Ya, catat informasi pentingnya dan jangan lupa dipahami. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kita sudah belajar mengenai penyajian suatu fungsi kan. Penyajian suatu fungsi itu apa sih? Penyajian suatu fungsi yaitu menginterpretasikan fungsi ke dalam bentuk lain. Bisa berupa tabel, diagram, dan sebagainya. Nah, tadi yang sudah kita pelajari ada 4 bentuk, yaitu ada yang pertama diagram panah atau yang lebih kita kenal sebagai diagram Venn. Jadi nanti itu ada 2 lingkaran atau bisa lebih, itu hubungan atau fungsinya itu digambarkan melalui panah. Jadi dari lingkaran satu ke lingkaran lain dihubungkan oleh suatu panah, itu diagram panah. Yang kedua ada pasangan berurutan. Sudah terlihat namanya pasangan berurutan, berarti harus terurut dan berpasangan. Pasangannya ini dari domain dan juga range. Nah, domain ini anggota yang dipasangkan dan juga range ini adalah anggota pasangan dari domain. Jadi harus urut ya, domain baru diikuti range-nya. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik berarti itu jawaban yang kurang tepat atau salah. Yang ketiga ada diagram Kartesius. Kita sudah mengenal namanya diagram Kartesius itu seperti apa. Ada sumbu tegak, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Jadi untuk yang horizontal biasanya kita sebut dengan sumbu X. Nah, itu mewakili domain dari suatu fungsi. Dan untuk sumbu tegak atau vertikal itu biasa kita kenal dengan sumbu Y, itu mewakili kodomain range-nya, jadi hasilnya. Kalau misalkan kodomain kan sudah dijelaskan, kodomain belum tentu menjadi range dari suatu domain. Oke. Yang keempat ada bentuk tabel. Tabel ini nanti ciri-cirinya tuh ada rumus fungsi. Nah, rumus fungsi itu ditandai dengan adanya fx sama dengan seperti itu atau bla 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 dalam kurung x. Nah, itu merupakan suatu rumus fungsi. Jadi tabel ini harus diikuti oleh rumus fungsi baru bisa dicari range-nya berapa gitu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa catatan yang telah dicatat itu dipahami, tidak boleh sekedar dicatat saja, dipahami, dipikirkan baik-baik, dan kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.